Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita umur bisa bertemu, dan yang kedua Allah berikan kesehatan. Allah berikan kita rahmat dan hidayah, karena tanpa itu kita tidak mungkin berada di tempat yang mulia ini. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita berada di tempat paling mulia di muka bumi. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Sebelum melanjutkan tadarus kita, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan selepasnya, saya mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan selepasnya Ramadan ini Allah berikan kita peningkatan dari ketakwaan, karena sesuai dengan tujuan daripada puasa adalah bertakwa. Tapi memang katanya tadi, kata Pak Surajiman, ternyata ujiannya berat. Lebih ringan beribadah di bulan Ramadan daripada di luar bulan Ramadan. Tapi itulah mungkin Allah kasih cobaan aja, bahwa ketaatan itu perlu dengan perjuangan. Sebelum membaca surat Al-Furqan, saya ingin mengulangi kembali tentang makharijul huruf, petanya di tubuh kita, karena sangat penting. Jadi kita lihat leher paling bawah, di sini ada, ikuti saja ya. Di sini ada A, di sini ada H, di tengah ada H, bersih, ada A, di atas ada G, terus ada Kh, di pangkal lidah ada Q, maju sedikit ada K, besar K, di tengah lidah ada Ja, Ya, Sya, ujung lidah di sini bawah ada Za, Sa. Nah, dua-duanya tarik belakang, Za, Sa. Nah, yang sedikit ini, yang berikutnya Sa diubah naik lidahnya jadi So, Sa, So. Lidahnya, posisi lidah lurus, kemudian naik ke atas. Dari ke ujung lidah ditempelkan di ujung gigi atas ada Sa, lembut, tidak ada bunyi S-nya. Sa, ya. Za, azan. Nah, kemudian kalau lidahnya dinaikin berubah jadi Allah, posisi lidah tetap di depan ini, tapi lidahnya naik, berubah menjadi asalnya za ya, za jadi o, gitu ya. Dan di bibir ada ma, wa, ba, fa. Di gusi itu gigi atas, di atas ada ta. Nah, kalau dinaikin tak pecah, ta. Kalau dinaikin lidah belakang jadi po. Nah. Kemudian da. Kalau dinaikin jadi lo, huruf dal dia, lo. Iya.
Di langit-langit ada la, na, ra. Dari dasar itulah ada tajwid. Ya. Karena dengan menguasai huruf itu ada tajwid. Jadi dalam membaca itu setiap huruf itu adalah ibadah. Makanya harus tahu letaknya di mana. Jadi setiap huruf punya hak disebutnya. Jadi hak untuk diucapkan secara benar. Nah kita yang sudah berumur, yang penting tahu aja dulu sambil mencoba-coba gitu ya. Kemudian hubungan antar huruf dengan yang lain itu adanya mustahab, ada hukumnya. Misalnya nun mati ketemu qaf menjadi ikhfa, itu karena pertemuan dua huruf. Min qabl gitu ya. Min qablu. Jadi karena ada huruf ketemu dengan huruf yang lain, itu juga ada hukumnya yang disebut dengan tajwid. Karena itulah, karena dua faktor tadi menjadi membaca Al-Quran adalah ibadah. Ibadahnya per huruf, bukan per kalimat, per ayat, bukan. Kita baca alif lam mim. Satu huruf 10 kebaikan. Kalau dilipat-lipat bisa 20, bisa 30. Ya, walaupun membaca satu ayat, terlebih kalau membacanya di masjid, ya. Kata Rasulullah SAW, satu ayat yang dibaca di masjid itu sama dengan unta termahal. Kalau 2 ayat 2, kalau 3 unta, kalau 4 dan selanjutnya. Jadi itu bedanya membaca Al-Quran di rumah dan di masjid, beda. Oleh karena itu kalau namanya di Masjidil Haram itu orang kan berlomba-lomba baca Al-Quran. Satu tempatnya, 2 masjid, kemudian Masjidil Haramnya. Oleh karena itu jangan sungkan-sungkan membaca Quran di masjid. Ya nggak usah banyak-banyak, 2-3 ayat sudah luar biasa. Berbeda dengan di rumah. Ya. Kalau di rumah juga pasti bagus. Cuma setiap habis sholat 2 ayat, habis sholat 2 ayat. Syukur-syukur lebih dari itu. Baik, kita akan melanjutkan membaca surat Al-Furqan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabaraka. Kalau di terjemahan Quran kita biasanya Maha Suci. Tapi karena kita bukan melihat terjemahan, kita artikan tabaraka artinya yang maha luas dan berkah, dan yang maha luas rahmatnya tabaraka. Yang keluasannya tak terbatas. Jadi Allah pemilik rahmat yang sangat agung, yang sangat besar, tak terbatas. Yang kedua dari makna tabarak adalah kebaikannya yang sangat banyak. Jadi Allah itu punya rahmat yang sangat tak terbatas, punya keberkahan, yang punya kebaikan yang tak terbatas. Siapapun yang mendekati Allah dengan ikhlas beribadah kepadanya, yang akan didapatkan adalah rahmat dan kebaikan. Sekali lagi, siapapun yang berupaya dekat dengan Allah, menyebutnya, beribadahnya, membaca Qur'annya, sholatnya, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, pasti akan dapat 2 terbesar. Satu, rahmat Allah. Yang kedua, kebaikan dari Allah. Sini akan dijelaskan adalah Allah yang menurunkan Al-Furqan. Tadi sudah dijelaskan Al-Furqan nama Al-Quran, yang artinya pembeda antara yang adil dan yang zalim, antara yang baik dengan yang buruk, antara yang lurus dan yang sesat. Itu Al-Furqan. Al-Quran membedakannya.
yang kafir dan yang mukmin, yang soleh dengan yang toleh, dan seterusnya. Allah menurunkan Al-Furqan ala abdihi kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah liyakuna lil alamina nadhira, agar Nabi Muhammad menjadi seorang pemberi peringatan bagi alam semesta ini. Jadi tugasnya adalah nadhir, pemberi peringatan. Supaya apa? Supaya manusia bisa kembali lagi ke surga. Supaya apa? Supaya manusia tidak terpeleset ke neraka. Itu fungsinya. Nadhir. Kesini jalan ke surga. Itu sederhananya. Hati-hati, itu jalan ke neraka. Itu fungsi Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, ini jalan ke surga, yang itu jalan ke neraka. Dari ayat pertama ini ada 3 poin yang harus kita pahami. 3 poin itu adalah ada yang paling mulia yang kita ketahui. Yang pertama Allah, yang kedua firman Allah, yang ketiga Nabi Muhammad SAW. Allah yang mencipta alam semesta ini, pemilik alam semesta ini, dan Allah memberikan petunjuk. Nah, petunjuknya itu paling mulia, Al-Quranul Karim. Sepertinya biasa aja, sehingga kita menganggapnya cukup dirap. Ini adalah firman Allah yang paling mulia di muka bumi. Tidak ada kitab, tidak ada perkataan yang melebihi Al-Quran ini. Dan Nabi Muhammad SAW yang menerima Al-Quran itu adalah manusia termulia di muka bumi ini, yang akan memberikan syafaat kepada kita, yang karenanya kita diberi satu ibadah yang bernama sholawat, yang akan memberikan cucuran rahmat untuk kita semua. Cucuran rahmat, cucuran keberkahan, dan di akhirat kita akan dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Sholawat tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Dengan satu sholawat saja kita akan mendapatkan sholawat dari Allah 10 kali. Akan dihindarkan kita dari musibah 10 kali. Akan dihapus dosanya, dinaikin derajatnya. Dan itu adalah keberkahan atau kebaikan, rahmat yang Allah turunkan melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan berselawat. Jadi pesan dari 3 ayat ini. Ada 3 yang harus kita ingat: Allah, Al-Quran, dan Rasulullah. Nah, di ayat berikutnya ini akan Allah jelaskan siapa Allah, apa Al-Quran, dan apa itu Rasulullah. Paling tidak menjelaskan tentang ketiga hal tersebut. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Allah itu adalah pemilik kerajaan langit dan bumi. Bumi ini adalah milik Allah. Bumi dan segala isinya ini adalah milik Allah. Itu yang harus kita sadari. Nah, sekarang kok ada orang kaya, itu namanya dipinjamin oleh Allah, dititipin oleh Allah. Tapi kalau relasi hubungan manusia dan Allah, semuanya milik Allah. Yang akan menentukan ini punya Pak Khamsin, ini punya Khaidir, Pak Khaidir, itu karena hubungan antara manusia, amru minan nas. Tapi kalau hubungan dengan Allah, semua milik Allah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Dengan pemahaman, dengan keimanan bahwa Allah pemilik langit dan bumi, maka yang harus kita lakukan bila mana ada hajat adalah mohonlah kepada pemiliknya, bukan kepada manusia, tapi kepada pemilik langit dan bumi.
Walam yattakhid walada. Allah itu tidak punya anak. Ini mengkantar bahwa ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tidak. Dalam akidah Islam, Allah tidak punya anak. Itulah Allah. Kalau punya anak, bukan Allah. Bukan Tuhan. Berarti Allah itu tidak punya anak. Kalau punya anak, bukan Tuhan. Kemudian walam yakul lahu syarik fil mulki. Dan tidak ada counterpart, tidak ada sejawat, tidak ada teman, tidak ada yang membantu dalam mengelola, mencipta dan mengelola alam semesta ini. Kerajaan langit dan bumi. Allah sendirian. Allahu Ahad. Itu akidah, berbicara akidah. Akidah adalah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa Allahu Ahad, dalam pengertian Allah tidak punya istri, tidak punya anak, dan tidak punya teman sejawat yang membantu menciptakan dan memelihara alam semesta. Oleh karena itu kita lebih mudah segala sesuatu Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma satu. Yang lain kalau yang saudara-saudari kita menganut dengan Tuhan ini harus berdoa dengan Tuhan ini, dengan caranya masing-masing, dengan gayanya masing-masing. Tapi kalau umat Islam hanya satu, Allahu Ahad, Allahus Samad. Satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan, dan satu-satunya tempat kita bergantung, tempat kita bersandar, tempat kita meminta. Meminta bukan kepada yang lain. Kita salah, minta ampun. Kita fakir, minta rezeki. Semuanya minta kepada Allah. Belum punya anak, minta anak. Ada kesusahan, minta kemudahan. Selalu ke satu titik atau ke satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai'. Dan Allah adalah yang mencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang kita ketahui sebagian dan banyak sekali yang tidak ketahui. Tapi di ayat ini menyatakan wa khalaqa kulla syai'. Itulah Allah, mencipta segala. Wa qaddarahu taqdira. Dan Allah menentukan ukuran kapasitas. Antara satu makhluk dengan makhluk yang lain beda kapasitasnya. Contoh saja kita bedakan antara manusia dan gajah. Masing-masing punya. Dari spesies itu udah ada perbedaannya. Manusia dan binatang, manusia dan tumbuh-tumbuhan. Nah, belum lagi yang disebutkan takdir itu ukuran untuk masing-masing. Khamsin, ukurannya Allah kasih ukuran. Terus kapasitas. Pak Surajiman punya kapasitas, ada ketentuan. Oh, mungkin besarnya, ukuran segala macam, rizkinya, ukuran badannya, ukuran intelektualnya dan sebagainya, masing-masing. Jadi kita tidak sama, tidak ada manusia sama. Itu namanya wa qaddarahu taqdira. Di antara makhluk yang lain juga gitu. Memang ada takdir untuk secara umum, tapi takdir ketentuan untuk masing-masing makhluk itu ada. Dan itu harus kita yakini. Allah yang menentukan jadi kita seperti ini. Allah yang menentukan kita lahir dari keluarga ibu bapak. Allah yang melahirkan kita lahir di tempat tertentu. Termasuk nanti Allah yang menentukan di mana kita akan wafat. Opung dari Medan, sekarang ada di sini. Kalau wafatnya di mana? Jangan-jangan di Jakarta atau lagi haji lagi di Makkah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kan masih mau lama ya, Pak, biar lama ketemunya di sini. Insya Allah Allah berkati. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya ini Al-Furqan membedakan. Ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya dengan tadi yang disampaikan. Allah adalah pemilik langit dan bumi yang mencipta segala sesuatu, tidak punya anak dan tidak punya sejawat. Wattakhadhu min duni alihah.
Tapi banyak orang yang menjadikan Tuhan, menjadikan ilah selain Allah. Banyak banget. Bahkan mungkin banyakkan mereka daripada umat Islam atau umat yang beriman. Dan Allah menjelaskan, wattakhadhu min dunillahi aliha la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tidak menciptakan satu pun, tidak menciptakan lalat, tidak bisa menciptakan nyamuk, apalagi manusia, apalagi kambing, apalagi kebo, apalagi unta. Mereka tidak menciptakan langit, bumi, matahari, bulan. Mereka tidak menciptakan. Wa hum yukhlaqun. Bahkan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu diciptakan. Ada yang dari kayu, ada yang dari batu, ada yang dari perak, bahkan ada yang dari emas. Sehingga orang berluyun-luyun datang. Musa Samiri dulu membuat Tuhan sapi dari emas. Wattakhadhu min la yakhluquna syai'an. Mereka tidak menciptakan sesuatu, bahkan sebaliknya mereka diciptakan, dibuat oleh manusia. Tapi lucunya, udah bentuknya, kalau di zaman jahiliyah bentuknya itu nggak ada bagus-bagusnya. Tapi karena dihiasi oleh daya tarik setan dan jin, itu kelihatan indah aja. Kalau patung-patung di alam zaman jahiliyah itu semuanya jelek. Yang jelek aja disembah, apalagi yang agak baikan dikit, yang matanya melotot, yang lidahnya terjulur gitu. Kok disembah gitu ya. Tapi itulah manusia. Dan lucunya lagi, yang bikin seperti itu adalah manusia. Yang tingginya besar, mungkin puluhan meter, kemudian dijadikan sembahan. Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a. Yang disembahnya itu tidak bisa mencegah bahaya. Ada lalat pun nggak bisa ngebuang. Ada burung, ada cicak atau burung buang kotoran di situ nggak bisa buang. La yamlikuna dharran, tidak bisa. Kalau ada bawa kampak seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Tuhan itu nggak bisa ngelawan. Wala naf'an, dan tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri, nggak bisa. Supaya misalnya sekarang catnya udah pudar, suruh ngecat sendiri gitu. Atau ada tangan yang patah, lucunya Hubal itu kan dibawa dari Syria ke Makkah itu tangannya patah. Coba tangannya patahnya masih disembah. Dia tidak bisa mempertahankan tangannya supaya patah atau supaya tumbuh lagi, nggak bisa. Dia terjatuh, patung, suruh bangun, ayo bangun, nggak bisa. Itu artinya la yamlikuna dharra wala naf'a. Wala yamlikuna mauta, tidak bisa mematikan yang hidup. Jadi jangan takut, nanti takut kualat. Kata Allah, mereka tidak bisa mematikan yang hidup. Wala hayatan, atau tidak bisa menghidupkan yang mati. Tuhan-Tuhan itu tidak bisa. Wala nusyura, dan tidak juga bisa membangkitkan, mengumpulkan nanti di akhirat. Jadi sini agak tipu membedakan mana orang beriman, mana orang yang tidak beriman di sini. Otak akal kita dibukakan. Masa sih menyembah yang tidak menciptakan? Bahkan mereka yang diciptakan. Masa sih beribadah kepada yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat bagi dirinya? Masa sih beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, dan tidak juga bisa membangkitkan? Itu Allah menjelaskan, membuka pikiran kita. Itu tentang Allah ya. Bagaimana persepsi manusia yang beriman adalah seperti yang dia sebutkan ayat kedua, persepsi orang yang kafir pada ayat yang ketiga. Sekarang terkait dengan Al-Quran, kita yakin Al-Quran adalah firman Allah yang paling mulia seperti dijelaskan pada ayat 1. Tetapi waqala alladziina kafaru, orang-orang kafir
mengatakan, beranggapan tentang Al-Quran, in hadza illa ifkun iftarahu. Ini adalah buat-buatan saja. Ini adalah karang-karangan saja yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Itu kepercayaan mereka. Dari dulu sampai sekarang, anggapan orang kafir seperti itu. Wa anahu alaihi qaumun akharin. Dan bisa populer itu karena dibantu oleh orang-orang, entah sahabatnya atau sekarang. Jadi Al-Quran populer ya karena memang ada orang yang percaya. Orang kafir menganggap bahwa itu adalah buat-buatan aja. Bahwa sekarang dihafal oleh jutaan ya karena ada orang yang mau populer. Itu kesesatan orang kafir. Faqad ja'u dzulman wa zura. Kata Allah, mereka yang menganggap Al-Quran adalah buat-buatan, mereka adalah orang yang sudah berbuat zalim dan dosa yang sangat besar. Zalim yang sezalim-zalimnya menuding Al-Quran buatan manusia, dan dosa sebesar-besarnya karena menganggap Quran adalah bukan firman Allah, kalau ciptaan manusia. Bahkan sebagian orang kafir mengatakan, qalu asatirul awwalina iktatabaha wa yatumla alaihi bukratan wa asila. Orang-orang kafir berkata bahwa Al-Quran itu cerita masa lalu, dongeng masa lalu. Karena dalam Al-Quran banyak bercerita tentang sejarah masa lalu. Itu kesesatan lagi, satu tudingan yang keliru. Kata mereka, dongeng masa lalu yang kembali ditulis oleh Nabi. Fayatumla alaihi bukratan wa asila, dan itu dibacakan pagi dan petang. Bukratan wa asila. Nah, orang kafir ini menuding bahwa Al-Quran itu cerita yang ditulis kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang memberitahukannya? Ya ada orang yang mendiktekannya, yang membacakannya, kemudian Nabi menulisnya. Itu tudingan yang keji juga, yang sangat salah. Oleh karena itu Allah mau membedakan, ini salah. Dan Allah menjelaskan, kul, katakan, Muhammad, kita sekarang juga disuruh untuk mengatakannya, anzalahul ladzi ya'lamus sirra fis samawati wal ardh. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang mengetahui langit dan bumi, yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Kalau manusia mengetahui yang nampak saja, itu pun sedikit. Siapa di antara kita yang pernah ke Meksiko? Itu tuh hanya tuh Bojonggede, kemudian tempat lahir kita, sedikit banget yang kita. Apalagi itu yang nyata, apalagi yang rahasia, dibalik yang nyata. Dan Allah karena ya'lamu sirra ma fis samawati wal ardh, maka dialah yang berhak memberikan petunjuk. Ya, dia yang berhak memberikan petunjuk. Sama yang lain nggak bisa memberikan petunjuk karena tidak tahu rahasia-rahasia tentang langit dan bumi ini. Satu-satu yang tahu rahasia langit dan bumi adalah Allah. Dan Al-Quran adalah petunjuk agar kita bisa tetap berada di jalan yang benar, karena Allah lah yang bisa memberi petunjuk, karena Dia pula yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Innahu kana ghafurur rahim. Ayat ini ditutup dengan indah bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu yang harus kita pegang ya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Sayang. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Jadi lebih banyak rahmatnya, mendahulukan rahmatnya, mendahulukan ampunan daripada azab. Mendahulukan rahmat, bahkan
Salah satu sifat Allah, nama Allah yang harus kita selalu ucapkan adalah Rahman, Rahim. Meskipun kita salah, ingat Allah Maha Pengampun. Meskipun orang dahulunya penyembah selain Allah, kembali saja ke jalan Allah akan ampuni seluruh dosanya. Kafir dari sejak lahir sampai 70 tahun, di umur 70 tahun dia beriman pada Allah, diampuni dosanya. Kenapa? Innahu kana ghafurur rahim. La tayasu mir rahim. Jadi harus ingat nama-nama indahnya itu ya. Allah itu pengampun, sehingga kita nggak perlu frustasi kalau kita melakukan kesalahan. Istighfar, taubat. Salah lagi, istighfar, taubat. Salah lagi, istighfar, taubat. Terus saja sampai kita mati. Maka istighfar adalah instrumen atau alat yang Allah berikan kepada kita untuk mendatangkan segala kebaikan. Karena kita itu selalu menghalangi kebaikan itu dengan dosa dan kesalahan. Rizki, kebahagiaan dihalangi dengan dosa kita. Padahal Allah itu Rahim, tapi karena dosa maka rahmannya sebahagian terhambat. Oleh karena itu harus dibuka dulu dengan Ghafur, dengan istighfar, baru Rahimnya datang lagi. Maka urutan Innahu kana ghafurur rahimah itu kita harus pahami juga. Kalau kita mau mendekati Allah, maka istighfar didahulukan, baru memohon kepada Allah, gitu ya. Karena innahu kana ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Masuk dulu pintu ampunan, baru masuk permohonan. Dulu saya sudah pernah sampaikan bahwa ada dua kata misalnya, ada dua kalimat yang paling aku sukai. Yang pertama kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Allah suka banget dengan itu. Yang kedua astagfirullah, yang kita bahagiakan. Kita bikin Allah tersenyum dengan istighfar kita, astagfirullah. Allah tuh suka kalau seseorang datang istighfar kepadanya. Baru setelah itu minta, ada dua kalimat yang paling engkau perlukan. As'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, minta surga dan minta dicegah dari neraka. Itu juga satu metode, satu cara ya untuk kita menyampaikan permohonan kepada Allah. Awali dulu dengan memuji dan beristighfar kepadanya. Kemudian itu yang kedua tentang Al-Quran. Yang ketiga tentang Nabi. Bagaimana Nabi dilecehkan, direndahkan dari dulu, bahkan sejak masa Nabi dan sampai masa kini ada orang yang masih merendahkan Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang kafir berkata, wa qalu ma li hadzal rasul. Rasul di sini adalah Muhammad. Rasul apa ini gitu. Dia mengejek. Rasul apa ini? Ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Kok Rasul makan sih? Kok Rasul harus pergi ke pasar untuk memenuhi keperluannya? Dia menganggap itu adalah sebuah, masa si Rasul gitu makan seperti kita, masa si Rasul harus pergi ke pasar? Kemudian laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu malik. Kenapa tidak diturunkan ada seorang malaikat menemani Rasul kemudian menyampaikan dakwah? Itulah kemauan orang kafir. Itu nanti akan dijelaskan keliru pemikiran semacam. Yang namanya Rasul itu harus malaikat, yang bantunya adalah manusia. Padahal manusia adalah syahid dan mubasyiran wa nadhiran, harus menjadikan contoh teladan. Nggak mungkin malaikat dijadikan teladan karena dia makhluk yang lain yang harus bisa ditiru oleh manusia, harusnya manusia. Tudingan lain adalah auyul qailaihi kanzun. Kenapa tidak dikasih kekayaan saja dia kalau memang Rasul? Kalau memang Rasul dikasih aja kekayaan, harta karun yang melimpah misalnya. Au takunu lahu jannah. Kenapa dia tidak diberi kebun yang luas, kebun buah-buahan dan segala macamnya, sehingga dia ya'kulu minha, dia bisa makan dari hasil perkebunan itu. Itu tudingan orang kafir.
Wa qala zalimuna, dan orang-orang yang zalim lebih jahat lagi menuding Nabi Muhammad SAW, in tattabi'una illa rajulan mas'hura. Kalian itu hanya mengikuti orang-orang yang terkena sihir. Bayangkan, mereka merendahkan Allah, mereka merendahkan Al-Quran, mereka merendahkan Nabi Muhammad SAW. Lengkaplah kafir. Jadi ada tiga yang tentang akidah ini yang mereka selalu akan rendahkan ya. Itu kita harus tahu jurusnya. Satu, orang kafir itu pasti merendahkan Allah. Dua, orang kafir itu pasti merendahkan Al-Quran. Tiga, orang kafir itu pasti merendahkan Rasulullah Muhammad SAW. Itu jurus yang paling jitu. Bagaimana merendahkan Allah, Tuhan kita. Bagaimana merendahkan Al-Quran. Kalau itu sudah berhasil mempengaruhi kita, sudah. Dan mungkin kita sebagian sudah terpengaruh. Kenapa tidak mencontoh Rasulullah? Kenapa tidak merasa diawasi oleh Allah? Padahal Allah tahu rahasia langit dan bumi. Kenapa kita tidak percaya Al-Quran, membacanya, mengkajinya, mengamalkannya? Kenapa kita tidak mencontoh Rasulullah? Karena itu adalah contoh terbaik. Sebagian serangan orang kafir sebetulnya sudah kita serang. Dan sudah menjadi adat kebiasaan sehari-hari. Hanya saja Mas Guntung kita bukan orang kafir. Serangan dari mereka sungguhnya sudah ada. Dan buktinya apa tadi? Kita tidak mengagungkan Allah, tidak mentaati Allah. Kita tidak mengagungkan Al-Quran, menggunakannya, membacanya. Dan kita tidak mencontoh, menteladani Rasulullah. Kemudian Allah berfirman, Tabarakalladzi unzur kaifa darabu lakal amsal. Perhatikan bagaimana mereka membuat ungkapan-ungkapan yang keji tentang kamu, wahai Muhammad. Mereka boleh aja mengungkapkan ungkapan, penilaian, asumsi yang keji tentang Nabi Muhammad. Tapi kata Allah, fadhallu, mereka pasti akan sesat. Sesat semakin ini jalan lurus, dia pasti akan semakin jauh dari jalan. Kalau menghina Nabi, maka akan semakin jauh dari jalan yang lurus. Bahkan sampai mati, tidak ketemu lagi jalan yang lurus. Fala yastati'una sabila. Tidak akan ketemu lagi dengan menemukan jalan yang lurus. Semakin menghina Allah, semakin menghina Al-Quran, semakin menghina Rasulullah, pokok dolu itu kan kesesat. Maksudnya ke sana, itu malah ke tempat yang lain. Dan tidak ketemu lagi jalan yang lurus untuk jalan kembali kepada Allah SWT. Itulah akibat. Biarkan mereka akan mendapatkan yang paling berat. Hukumannya adalah fadhallu, mereka akan tetap sesat, tidak menemukan lagi. Karena nggak mungkin istighfar ya. Kalau kita sesat pleset dikit, istighfar balik lagi. Taubat itu kan kembali ke jalan yang lurus ya. Istighfar minta ampun. Jadi istighfar kembali taubat, istighfar taubat, atau taubat istighfar. Sedangkan orang yang kafir tidak mungkin bertaubat, tidak mungkin istighfar, maka semakin jauh. Fala yastati'una sabila. Kemudian Allah menjelaskan tabaraka. Lagi-lagi tadi apa? Tabaraka itu adalah rahmatnya yang maha luas, kebaikannya yang maha luas. Artinya apapun bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sampai pembahasannya. Maha suci Allah yang jika berkehendak, yang jika Allah menghendaki, ja'ala laka khairan min dzalik. Allah bisa menjadikan yang lebih daripada yang diinginkan orang tadi, yang disebutkan oleh orang tadi. Apa itu? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah bisa aja kasih Nabi Muhammad kebun-kebun yang indah yang mengalir di bawah sungai-sungai. Allah bisa menjadikan Makkah jadi subur. Tapi kan Rasul bukan harus bisa memberikan contoh dari lapisan terbawah sampai lapisan teratas.
Kalau Rasul diberikan kekayaan yang sangat banyak, dia hanya bisa memberikan contoh untuk orang-orang kaya. Rasul bukan untuk itu, untuk pamer kekayaan, bukan. Justru untuk memberikan contoh dari mulai rakyat terkecil sampai orang kaya sekaya apapun. Jadi kalau Allah berkehendak mau, bisa aja Allah kasihkan itu. Wa yaj'al laka qusura, dan Allah bisa saja dijadikan istana-istana. Bayangkan kalau istana di Brunei atau istana di Uni Emirat itu kan hektaran ya, luas sekali. Allah bisa lebih dari itu memberikan. Tetapi kan Rasul harus menjadi contoh untuk semua orang. Kalau istana keluar, ya pantas jadi orang baik punya istana. Dia pantas jadi orang baik karena gue kaya. Gitu. Jadi tidak bisa dicontoh. Bagaimana kesederhanaan, bisa hidup dengan qanaah dan lain sebagainya. Kemudian Allah menjelaskan, bal kadzabu bisa. Intinya, kenapa mereka merendahkan Allah? Kenapa mereka merendahkan Al-Quran? Kenapa mereka merendahkan Rasulullah SAW? Ada yang paling mendasar sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan hari kiamat itu sebetulnya. Yang paling pokok dan kenapa melakukan tiga ini, karena mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Kalau tahu mereka percaya pada hari kiamat itu ada, tidak mungkin. Nah, persoalannya kita yang sudah beriman, bal kadzabu bisa. Sudahkah kita yakin dengan hari kiamat? Bahwa nanti ada di dalam kubur ada apa, setelah dibangkitkan ada apa, setelah pengadilan seperti apa, kemudian ada neraka dan surga. Alhamdulillah mungkin sudah percaya. Tapi percayanya seperti apa? Kita kan lebih mempersiapkan untuk dunia daripada untuk akhirat. Seberapa persen yang kita lakukan untuk persiapan akhirat? Kalau kita tahu memang untuk kita akan ketemu dengan akhirat, maka harusnya diubah tujuan dunia jadi tujuan akhirat. Kenapa nikah? Kan dunia itu. Nikah untuk akhirat, karena mengerjakan perintah Allah. Kenapa bekerja? Bukan sekerja untuk nyari duit. Jadi pekerjaan ini untuk akhirat, semua harus dikonversi. Karena dunia itu bilahun ilal akhirat, harus dijadikan anak. Nah itu mengubah orientasi itu jadi agak sulit. Mengejar kekuasaan untuk kekuasaan, nah, itu salah. Mengejar kekuasaan untuk ibadah itu benar. Berusaha untuk ibadah itu benar. Mengurus anak untuk ibadah bukan untuk yang lain adalah benar. Semua inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harusnya dikonversi. Bukan sholat saja, sholat itu sudah pasti untuk akhirat. Jadi bagaimana dengan yang lain dalam kehidupan kita 24 jam? Harusnya kita jadikan bilal, jadikan sarana untuk mempersiapkan kita di akhirat. Bal kadzabu bisa. Jadi kuncinya adalah mereka tidak percaya dengan hari akhirat. Wa atadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Dan kami sudah siapkan untuk orang yang tidak percaya dengan hari akhirat itu neraka, pasti neraka. Semua nabi misi yang utama adalah supaya manusia percaya. Nanti itu harus kembali ke akhirat. Sekarang udah dikasih kesempatan di dunia, tapi nanti harus kembali ke akhirat. Dan yang tidak percaya akan adanya akhirat banyak ya. Kita alhamdulillah percaya. Tapi banyak orang yang tidak percaya dengan akhirat. Buktinya apa? Mari kekuasaan dengan semena-mena. Kan nggak percaya untuk akhirat. Sehingga segala cara ditempuh. Dan orang yang membelanya juga menghalalkan segala cara, bukan membela kebenaran.
Itu artinya indikasi dia tidak percaya akhirat. Dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Sekarang kita ayat berikut bercerita tentang akhir, tentang neraka, supaya orang kenal, tahu, paham apa itu neraka. Idza ra'athum min makanin ba'id. Cerita tentang neraka. Jika neraka itu melihat orang-orang sedang digiring, jauh, masih jauh berkilo-kilometer, sami'u laha taghayyudan wa zafira. Mereka yang sedang digiring ke neraka itu akan mendengar bagaimana marahnya, geramnya neraka itu. Ledakan, gelegarnya, gelegaknya api itu terdengar, mengerikan. Jadi saking geramnya itu ingin menerkam, ingin membakar itu. Kalau kita kan api benda mati ya, tapi kalau di versi Allah, api itu bisa marah, api itu bisa ingin menerkam. Jadi saking geramnya melihat orang yang tidak percaya dengan hari akhirat nanti. Taghayyudan wa zafira. Geram, kesal, ingin mencengkram, membakar orang-orang yang tidak percaya dengan. Wa idza ulqu minha makanan dhayqa. Dan setelah mereka dilemparkan ke surga, ternyata tempatnya sempit. Perhatikan, sempit, susah untuk bergerak. Sudah sempit, muqarranin, diborgol, dirantai, dibelenggu. Bayangkan, udah tempatnya sempit, diborgol, dibelenggu, dibakar. Sekarang kita rumah tipe 21, tipe 3, 6, 5 aja udah merasa sempit. Nanti lebih sempit lagi. Udah sempit, diborgol, dirantai, dibelenggu lehernya. Nah di situ, di sanalah mereka memohon kepada Allah. Da'auna lika subura. Mereka meminta, ya Allah hancurkan kami, matikan kami. Itu maunya kan, kalau udah mati, udah hancur, sampai selesai. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah menunjukkan permohonannya tidak diterima. Oleh karena itu Allah akan berfirman, la tad'ul yawma subura wahida. Jangan minta hancurnya sekali, kata meledek ya maksudnya. Wad'u suburan katsira. Mintalah kehancurannya banyak berkali-kali. Jangan minta kehancuran. Hari ini yang boleh kamu minta justru tidak boleh hancur satu kali. Permintaan yang diizinkan adalah hancurkan kami berkali-kali. Mintanya. Saking tidak mungkinnya bagi orang yang tidak percaya dengan hari akhirat bisa keluar dari neraka. Mustahil, tidak akan. Kemudian Allah ingin membandingkan dengan surga supaya kita mau pilih neraka apa surga. Neraka sempit, surga yang luas dan penuh dengan kenikmatan. Qul, katakan Muhammad, adzalika khairun, apakah itu lebih baik kalau dibandingkan am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun, jika dibandingkan dengan surga yang dijanjikan untuk orang, surga yang kekal yang disediakan untuk orang bertakwa. Silakan mau pilih, mana yang lebih baik? Neraka yang sempit, diborgol, dibakar, atau surga yang indah yang sudah dijanjikan untuk orang yang bertakwa? Surga uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang yang bertakwa. Puasa menciptakan agar kita bertakwa. Jadi puasa diadakan agar kita bisa masuk surga. Kanat lahum jazaa wa masir. Surga itu adalah balasan atas iman, amal soleh dan kesabarannya, dan tempat tinggal. Jadi, balasan dan tempat tinggalnya yang indah, yang luas, penuh dengan kenikmatan.
Lahum fiha ma yasha'u khalidin, ma yasha'una khalidin. Untuk mereka apapun yang mereka inginkan tersedia. Ada. Dan tidak ada waktu limitednya. Unlimited waktunya, kualitasnya unlimited, tidak terbatas. Khalidin. Di dunia mungkin kita mau beli Mercy nggak kesampaian. Di dunia mungkin kita mau putri tercantik nikah mungkin nggak kesampaian. Di dunia mungkin punya kebun yang sangat luas mungkin nggak tercapai. Di dunia mungkin kita mau punya istana tapi nggak tercapai. Di dunia pengen keliling dunia mungkin tapi nggak tercapai. Banyak sekali yang tidak tercapai di dunia. Tapi di akhirat bagi orang yang bertakwa, lahum ma yasha'una, apapun tidak dibatasi asal dia ingin tersedia. Apapun dan waktunya tak terbatas. Khalidin. Karena ala rabbika wa'dan mas'ula. Ini ujung ayat yang harus didengarkan. Kenikmatan itu adalah janji Allah yang harus diminta. Nah ini dia. Kenikmatan surga adalah janji Allah yang harus diminta. Kita harus minta. Yang tadi asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah wa na'udzubika minan. Harus ngeri kita. Karena surga itu liman khasyya rabbah. Dzalika liman khasyya rabbah. Untuk yang takut kepada. Harus takut dengan nerakanya Allah, dengan azabnya Allah. Surga untuk siapa? Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah, artinya takut pada azab Allah akan mendapat 2 surga. Di surga itu tidak mungkin diraih oleh orang yang tidak takut kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah ya baina. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan, surat Ar-Rahman. Jadi takut, khafa dan khasyya itu harus ada pada diri orang bertakwa. Oleh karena itu tidak salah kalau takwa diartikan takut kepada Allah. Karena khafa dan khasyiyah artinya takut. Jadi potongan ayat yang ini harus kita ingat, karena ala rabbika wa'dan mas'ula. Surga neraka adalah janji, surga adalah janji Allah yang harus kita minta. Wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Kembali ke masalah ketuhanan ya. Nanti di akhirat ketika mereka dikumpulkan orang-orang yang menyembah selain Allah, wa ma ya'buduna min dunillah, dan sesembahan mereka dikumpulkan, dipertemukan. Kalau dalam hukum istilahnya apa? Dipertemukan secara langsung ya. Karena untuk di hadapan membuktikan kebenaran. Maka Allah berfirman, bertanya kepada sesembahan-sesembahan itu. Apa pertanyaan Allah? A'antum adlaltum ibadi haula'i? Apakah kalian, hei patung, wahai setan, jin, dan juga ada yang dipertuhankan, bahkan nabi, apakah kalian sudah menyesatkan hamba-hambaku ini? Ini Tuhan-Tuhan, ini hamba-hamba. Apakah kalian sudah di hadapan Allah semuanya? Apakah kalian sudah menyesatkan hamba-hambaku ini? Amudhallu sabil, atau mereka memang sesat dengan sendirinya, atau mereka sesat dengan sendirinya? Apa jawab Tuhan-Tuhan yang sekarang disembah? Mereka menjawab, qalu subhanaka, maha suci engkau ya Allah, maka yanbaghi lana an takhidha min dunika min awliya. Tidak pantas kami menjadikan selain engkau sebagai aulia, pelindung, sebagai Tuhan. Gak mungkin lah, katanya. Gak pantas kami mengatakan kami sebagai Tuhan. Yang menyebabkan mereka menyembah kami adalah walakin mata'atahum, tetapi engkau ya Allah telah memberikan kesenangan kepada mereka. Wa aba'ahum, dan kepada keluar nenek moyang mereka, bapak, kakek, nenek. Justru karena kesenangan mereka itu mereka jadi tidak percaya. Jadi menyembah aku, serahkan. Kan lebih cepat, minta ke setan lebih cepat.
mendapatkan kekayaan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan ketenaran dan sebagainya. Takut jabatannya kehilang, takut kekayaannya hilang, takut, sehingga yang jalan pintas menyembah pada Tuhan-Tuhan selain Allah. Oleh karena itu, kesenangan itu hatta nasul dzikra, dia lupa Al-Quran, dia lupa ingat Allah. Yang paling pokok lupa Al-Quran karena sibuk kan, sibuk bekerja lupa Al-Quran, sibuk jadi pejabat lupa Al-Quran, sibuk bisnis lupa Al-Quran, sibuk ngurusin anak lupa Al-Quran. Semua orang pada umumnya karena enak hidupnya lupa Al-Quran. Wa kanu qauman buran. Kata setan nih, kata Tuhan, ya, mereka pantas jadi orang yang binasa, jadi orang yang sengsara. Jadi di situ bayangkan, di dunia dieluk-elukan, dikasih sesajen, dikasih sembahan, tapi di akhirat ya udah, yang pantasnya orang gini nih, orang gini-gini ini pantas celaka, pantas binasa, pantas dimasukkan untuk ke dalam neraka. Jadi setan semua tahu bahwa perbuatan yang dilakukan itu memang untuk mengajak mereka ke neraka. Ayat berapa ya sekarang? Kita lanjutkan masih. Mohon izin masih akan diteruskan, belum sampai 20. Nah, kemudian Allah berkata kepada orang-orang yang disesatkan itu, faqad kadzabukum bima taqulun. Bagaimana? Tuhan-Tuhan yang kalian sembah sudah tidak mengakui bahwa mereka tidak pernah menyesatkan. Setan tidak pernah menyesatkan, hanya menggoda aja. Dan demikian juga yang lain tidak pernah menyesatkan. Yang sesatnya manusia. Faqad kadzabukum bima taqulun. Mereka Tuhan-Tuhan itu sudah mengingkari, enggak pernah menyesatkan kalian. Fama tasta'inu sarfan, maka kalian hari ini tidak bisa mengelak dari azab Allah. Bayangkan. Tidak bisa mengelak dari neraka. Bagaimana putus asanya coba? Pilihannya hanya satu, masuk neraka. Wala nasro, sudah tidak bisa mengelak, gak ada satupun yang bisa menolong. Sekarang bisa aja senang-senang, ketawa-ketawa, pesta-pesta, syukuran mungkin ya. Tapi nanti di akhirat, tidak bisa mengelak, wala nasro, dan tidak ada satupun penolong. Hukumnya adalah yang Allah menjelaskan menutup hukum. Wa may yadhlim minkum nudzikhu 'adzaban kabira. Siapapun yang zalim dari kalian, nih dari Tuhan-Tuhan maupun dari hamba-hamba ini, siapapun yang zalim artinya yang menyembah kepada selain Allah, tidak percaya Al-Quran dan tidak mengamalkan Al-Quran, dan bahkan merendahkan, tidak mencontoh Rasulullah, nudzikhu adzab, itu berbuat zalim kepada dirinya. Nudzikhu adzaban kabir, akan dikasih azab yang besar. Jadi kalau kita tidak menyembah Allah, kalau tidak membaca Al-Quran, kalau tidak mencontoh Rasulullah, itu sudah zalim pada diri kita. Betul, bukan pada orang lain, pada diri kita. Sebab kenapa zalim pada diri kita? Kenapa kita nggak berusaha memasukkan kita ke kebahagiaan, ke surga, tapi malah membawa diri kita ke neraka? Itu sudah zalim. Kemudian ayat yang ke-20, Allah menjelaskan tentang Nabi, tentang Rasul. Karena mereka menganggap Rasul itu harus malaikat, harus tidak makan, harus tidak ke pasar. Kemudian Allah menjelaskan, wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Kami tidak mengutus seorang pun Rasul sebelum kamu, illa innahum la yaquluna ta'am, kecuali mereka itu makan. Karena manusia. Wa yamshuna fil aswaq, kemudian harus berusaha mencari belanja ke pasar dan mencari rezeki untuk kepentingan keluarganya. Ada ayat itu tentang Rasul. Rasul itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW adalah orang yang makan, bukan malaikat. Malaikat kan nggak perlu makan.
Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dan kami jadikan sebagian kalian fitnah, ujian bagi yang lain. Rasul bagi umatnya adalah fitnah. Fitnahnya apa? Rasul harus dicontoh. Kalau nggak dicontoh itu ujian. Umatnya kepada Rasul adalah fitnah. So, Rasul harus menyampaikan ajaran walaupun seberat apapun, walaupun sesusah apapun. Berarti kan ujian. Orang yang kaya adalah bagi yang miskin adalah fitnah. Bagaimana dia bisa berbagi dengan kekayaan? Orang yang miskin adalah fitnah bagi orang yang bagi orang kaya. Orang miskin, orang kaya fitnah bagi orang yang miskin. Kenapa? Apakah dia mau qanaah atau dia mau iri? Itu ujian. Pemimpin adalah fitnah bagi yang dipimpin, tapi rakyat juga adalah fitnah bagi pemimpin. Kalau pemimpin baik berarti ujiannya selesai. Tapi kalau pimpinannya malah tidak baik, maka itu celaka. Jadi kena fitnah dari rakyatnya. Sebaliknya juga demikian. Nah, persoalannya ketika diuji sebagai umat Nabi Muhammad, kita diuji sebagai rakyat, kita diuji sebagai apapun, kita diuji. Pertanyaannya adalah atas biru apa kalian bisa sabar? Kan memang sudah ditetapkan. Suami ujian bagi istrinya, istri ujian bagi suaminya, anak ujian bagi orang tuanya, orang tua ujian bagi anaknya. Atas biru kalian bisa bersabar. Maka dalam konteks yang lebih luas, sekarang Allah sudah menentukan pimpinan kita adalah sudah terpilih. Atas biru kalian bisa bersabar. Wa kana rabbuka basir. Allah tuh lihat, Allah tahu bahwa kamu sedang diuji. Persoalannya sabar atau tidak. Kita diuji oleh istri, kita diuji oleh anak, kita diuji oleh tetangga, kita diuji oleh negara, oleh pimpinan, kita diuji oleh hukum, terus. Tapi satu yang harus kita ingat, wa kana rabbuka basira. Itu ya, bagi orang yang baca Quran, bagi orang yang beriman, tenang aja. Allah tuh melihat. Persoalannya kita sedang diuji, sabar atau enggak sabar. Sabar nggak kita menghadapi istri? Sabar nggak kita menghadapi anak? Seterusnya. Bahkan sabar menghadapi diri sendiri yang tidak bisa dikendalikan. Itu saja mungkin yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan cahaya, tuntunan hidayah kepada kita semua dan keberkahan. Oleh karena itu kita bertawasul dengan apa yang kita lakukan hari ini. Ya Allah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, dengan perbuatan yang kami sudah lakukan pada pagi hari ini, kami berjamaah salat subuh dan kami membaca kitab-Mu, ya Allah. Ampuni kedua orang tua, ampuni kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, ampuni kedua orang mertua kami ya Allah, ampuni istri, anak, saudara kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan negara Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ampuni para pemimpin kami, bimbing mereka agar senantiasa berada di jalan yang benar. Ya Allah, ya Rabbana, berilah kepada kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikan kepada kami anak dan cucu yang soleh dan solehah. Berikan kepada kami kebahagiaan dan tetap berada di jalan yang benar. Berikan kepada kami kehidupan yang husnul khatimah. Berikan kepada kami kesempatan untuk bertaubat sebelum datangnya kematian. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kemampuan untuk menutup segala kata di dunia ini dengan ucapan terindah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ala hadhihi hukulan salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah pada lelah, tapi kalau ada boleh-boleh aja. Ya, menurut Ustaz, kelihatannya sudah pada lelah, jadi tidak usah pertanyaan ya. Ya, cukup aja. Kalau ada silakan. Satu dua. Kalau enggak udah capean. Udah kebanyakan. Dosis. Saya resumkan aja ada 4 ya. Mungkin bapak-bapak punya resumen ini. Tadabbur Quran 25